Ada sebuah kebohongan besar yang diwariskan turun-temurun di negeri ini. Sebuah kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata suci seperti bakti, pahala, dan keluarga. Lu diajarin kalau kesuksesan lu adalah milik bersama, tapi kegagalan lu adalah tanggung jawab lu sendiri. Pernah nggak lu ngerasa berdosa cuma karena pengen beli sepatu baru pakai uang hasil kerja keras lu sendiri? Atau lu ngerasa sesak napas setiap kali ada notifikasi WhatsApp dari grup keluarga? Karena lu tahu itu artinya permintaan uang lagi. Selamat datang di realita pahit para sandwich generation, di mana lu bukan dianggap sebagai manusia yang punya mimpi, tapi sebagai polis asuransi hidup bagi orang-orang yang gagal ngerencanain masa depan mereka. Video ini dibuat bukan buat ngajarin lu jadi anak durhaka. Video ini buat menyelamatkan lu dan keluarga lu dari kehancuran finansial permanen. Selamat datang di realita. Kenapa fenomena ini cuma kencang di negara berkembang kayak kita? Jawabannya, karena absennya jaminan sosial yang kuat. Orang tua kita dulu hidup di zaman dimana banyak anak, banyak rezeki. Anak dianggap sebagai aset investasi. Tapi masalahnya, dunia udah berubah. Dan cara pikir itu gak ikut berubah. Lu hidup di zaman inflasi yang gila, harga rumah yang gak masuk akal, dan persaingan kerja yang brutal. Tapi, lu dipaksa buat nanggung beban hidup 2 atau 3 generasi di atas lu. Ini bukan cuma masalah ekonomi, ini masalah generasional trauma. Orang tua lu ngelakuin ini karena orang tua mereka dulu juga ngelakuin hal yang sama. Dan kalau lu gak berhenti sekarang, lu bakal jadi monster yang sama bagi anak-anak lu nanti. Lu lagi lari di tempat, lu capek, lu keringetan, tapi lu gak maju 1 senti pun. Kenapa? Karena setiap kali lu punya tabungan, lu dipaksa buat sedekah paksa atas nama keluarga. Mari kita bicara angka, karena logika nggak pakai perasaan. Katakanlah lu kasih 2 juta per bulan buat bayar cicilan atau gaya hidup orang tua lu, yang sebenarnya bisa ditekan. Dalam 10 tahun, itu 240 juta rupiah. Kalau uang itu lu investasiin dengan bunga 8% aja, lu udah kehilangan berapa ratus juta. Angka itu sebenarnya adalah tiket lu buat beli rumah, modal usaha, atau dana pendidikan anak lu. Lu bukan cuma ngasih uang, lu lagi jual masa depan anak lu buat nutupin kesalahan masa lalu orang tua lu. Lu ngerasa jadi pahlawan karena bantu saudara. Padahal sebenarnya lu lagi memanjakan mentalitas parasit. Lu ngajarin mereka kalau mereka nggak perlu berjuang, karena ada si anak sukses nih yang bakal selalu jadi tameng. Lu nggak bantu mereka, lu tuh sebenarnya lagi melumpuhkan mereka. Gimana cara mutus rantainya tanpa harus jadi anak durhaka di mata masyarakat? Lu butuh strategi, bukan emosi. Kita mulai dari yang pertama, stop financial nudity, ketelanjangan finansial. Jangan pernah kasih tahu gaji asli lu ke keluarga. Cukup kasih tahu 50 atau 60%-nya aja. Sisanya, ya lu masukin ke instrumen investasi yang gak bisa ditarik sewaktu-waktu. Lu harus punya dana rahasia untuk nyelamatin diri lu sendiri. 2. Klasifikasi kebutuhan versus gengsi. Kalau orang tua lu butuh uang buat obat atau makan, lu kasih, itu bakti. Tapi kalau mereka minta uang buat hajatan, arisan, atau bayarin utang saudara yang malas kerja, jawabannya harus tidak. Lu harus tega ngeliat mereka cemberut atau disindir di grup WhatsApp. Itu harga yang harus lu bayar buat kebebasan. 3. Tentukan kuota. Anggap keluarga lu itu departemen dalam sebuah perusahaan. Kasih anggaran tetap per bulan. Begitu anggaran itu habis, tutup. Lu harus disiplin. Kalau lu sekali aja goyah, mereka bakal tahu kalau batasan lu itu bisa ditembus. Membangun batasan itu sakit. Lu bakal dibilang sombong, lupa kacang sama kulitnya, atau anak gak tahu diri. Tapi dengerin gue, lebih baik dibenci sekarang daripada lu miskin di hari tua dan jadi beban buat anak-anak lu. Putus rantai kemiskinan itu butuh tumbal, dan tumbalnya adalah perasaan gak enakan lu. Lu punya tugas buat jadi leluhur pertama yang memutus kutukan ini. Lu harus jadi orang pertama yang punya dana pensiun sendiri, yang punya asuransi sendiri, sehingga nanti anak lu gak perlu ngerasain apa yang lu rasain sekarang. Hormati orang tua lu dengan cara membuat mereka bangga lihat lu mandiri, bukan dengan cara jadi sapi perah yang akhirnya bakal mati kelelahan di tengah jalan. Bakti yang paling sejati adalah saat lu sukses dan gak jadi beban bagi siapapun di masa depan. Jangan mau mati sebagai martir di tengah keluarga yang gak mau belajar mandiri. Lu punya 1 nyawa dan 1 kesempatan buat nentuin siapa yang megang kendali atas uang lu, atas diri lu sendiri. Pilihan ada di tangan lu. Mau lanjut jadi korban atau jadi pemenang. Selamat datang di realita. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.